Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa bahagia dan selalu baik di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini saya Sofian Nurul, NIM 074, Kadis IPA semester 4, IAIN 3, akan menjelaskan sedikit materi dari psikologi, yaitu tentang motivasi dalam belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi dalam belajar. Motivasi adalah usaha yang didasari untuk menggerakkan dan menjaga tindak seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan menurut Nasar, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatan. Jenis-jenis motivasi belajar itu ada dua, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang terdapat di dalam diri seseorang sehingga tidak perlu adanya rangsangan motivasi dari luar. Ini seperti dalam diri kita itu tidak ada dorongan untuk kita tuh harus sungguh-sungguh dalam belajar, karena kita tuh memiliki cita-cita yang harus digapai tanpa ada pengaruh dari orang lain, seperti itu. Jadi semangat terbesar adalah datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, seperti itu. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dipengaruhi oleh adanya dorongan atau rangsangan dari luar diri seseorang. Biasanya berupa pujian, celaan, hadiah, hukuman, dan teguran. Nah, jadi pada motivasi yang ini tuh kita tuh membutuhkan dorongan dari orang lain, seperti semangat mungkin, semangat ya yang belajarnya gitu, kayak orang tua kita memberi semangat kepada anaknya gitu, nah semangat belajar. Nah, itu termasuk dari motivasi ekstrinsik yang datang dari orang lain gitu. Yang selanjutnya itu prinsip motivasi dalam belajar. Prinsip motivasi belajar itu ada 6. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat menumbuh optimisme dalam belajar. Yang keenam, yaitu motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Selanjutnya, upaya meningkatkan motivasi dalam belajar. Upaya-upaya tersebut yaitu memberi angka sebagai simbol dinilai kegiatan belajar. Jadi ketika kita sebagai guru memberikan tugas kepada siswa, sebaiknya kita memberi nilai gitu. Jadi kalau tugas sudah selesai dikupang pada kita, lalu kita memberikan nilai di situ. Nah, ketika siswa mengetahui nilainya, ketika nilainya jelek, mereka akan belajar lebih baik lagi. Oh, nilaiku jelek, ini sangat memalukan, jadi aku harus bisa belajar lagi biar aku nilainya lebih baik lagi gitu. Yang selanjutnya itu memberi hadiah sebagai motivasi. Ketika siswa mendapatkan hadiah, mereka akan rasa semangat itu timbul. Jadi ketika kita seorang guru memberikan hadiah kepada siswa, ketika siswa tersebut mendapatkan nilai yang bagus, contohnya gitu, jadi dia tuh akan nilai aku bagus diberi hadiah, berarti aku tuh harus bagus terus agar aku mendapatkan hadiah lagi dari guruku, seperti itu. Ego involvement sebagai bentuk inovasi. Mengetahui hasil belajar sebagai alat untuk memotivasi, pujian untuk keberhasilan yang diraih. Jadi ketika kita memberikan pujian kepada siswa kita, siswa itu akan merasa bangga dengan pujian yang akan kita berikan. Ketika kita memberikan pujian kepada siswa kita, nah nilai kamu bagus, berarti kamu tuh harus rajin terus belajarnya ya, biar kamu bisa membanggakan kedua orang tua kamu. Nah, itu dapat menimbulkan rasa semangat diri siswa. Yang selanjutnya, hukuman yang diberikan secara tepat dan bijaksana. Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, itu jangan yang berat, yang seimbang dengan apa yang siswa lakukan, dan hukuman itu yang seimbang gitu ya, seperti itu. Mempelajari tujuan yang ingin dicapai, menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar. Jadi ketika kita masuk ke dalam ruangan kelas, kita harus bisa menimbulkan rasa semangat dalam belajar tersebut gitu ya.
Jadi kalau kita ada masalah dengan apa itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Kita masuk dalam kelas harus dalam posisi yang bahagia, semangat untuk anak-anak menjadi semangat seperti kita gitu. Jadi kalau kita semangat, anak-anak harus semangat gitu. Jadi kita harus membuat kelas itu menjadi kelas yang semangat, bahagia, dapat menyampaikan satu hal satu sama lain. Jadi guru menyampaikan, siswa dapat menerima apa yang kita sampaikan, seperti itu. Fungsi motivasi dalam belajar itu sebagai berikut. Yang pertama, pendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan. Yang kedua, penentu arah pembuatannya ini ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, penggerak sekaligus penseleksi perbuatan. Jadi, fungsi di dalam motivasi belajar itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang dituntut untuk menjadi seorang guru ya kan. Jadi kita tuh harus memiliki 3 prinsip tersebut agar kita dapat memotivasi belajar terhadap siswa kita. Seperti itu. Baik semuanya, di sini saya sudah selesai menyampaikan materi belajar. Tujuan saya menyampaikan materi belajar motivasi dalam belajar yaitu adalah untuk memberikan kita semangat dalam memotivasi belajar kepada siswa kita dan juga kepada diri kita. Kalau kita semangat, siswa juga semangat, seperti itu. Jadi untuk materi ini saya sudahi ya. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita, selalu memberikan kita hidayah untuk selalu giat untuk belajar, untuk mencapai sesuatu yang akan kita impikan. Gitu. Jadi semuanya semangat dalam belajar agar kita dapat mewujudkan sebuah cita-cita yang kita inginkan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.